Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, adalah tentang gangguan kepribadian. Wah, cukup menarik kan pembahasan kali ini? Daripada kita berlama-lama, yuk langsung aja kita bahas. Kesehatan mental itu sebenarnya penting banget. Di Indonesia, isu gangguan kepribadian masih dianggap sepele. Gangguan kepribadian ini pun bisa mengacu pada penyakit mental. Kondisi ini menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak normal dan sulit untuk diubah. Riset Dasar Kesehatan Nasional menyebutkan sekitar 1 juta orang di Indonesia mengalami gangguan jiwa berat, sedangkan 19 juta orang lainnya menderita gangguan jiwa ringan hingga sedang. Di Indonesia, peningkatan jumlah penderita yang tidak terasa mengalami lonjakan drastis karena hingga kini masih banyak orang yang buta terhadap penyakit ini. Menurut Dr. Tun Kurnia Sih Bastaman, Ketua Penghimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, mengatakan bahwa gangguan jiwa berat biasanya juga diikuti gejala efek yang kuat, misalnya delusi, halusinasi, paranoid, ketakutan berat, yang biasanya disebut gejala psikosis. Nah, penderita gangguan kepribadian juga mengalami kesulitan untuk memahami situasi dan orang lain, dan sampai bisa membenci dirinya sendiri. Umumnya, gangguan kepribadian muncul pada usia remaja atau awal beranjak dewasa. Gangguan kepribadian ini pun sering tidak disadari oleh penderitanya, tapi sangat dirasakan oleh orang di sekitarnya. Faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan kepribadian antara lain adalah yang pertama, memiliki kelainan pada struktur otak, yang kedua, menghabiskan masa kecil di keluarga yang tidak harmonis, yang ketiga, mengalami pelecehan sejak kanak-kanak secara verbal maupun fisik. Adapun gejala gangguan kepribadian berdasarkan jenisnya, gangguan kepribadian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gangguan kepribadian kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Orang dengan gangguan kelompok A pada umumnya memiliki pemikiran dan perilaku yang aneh dan tidak wajar. Antara lain, yang pertama adalah gangguan kepribadian skizotipal, yang kedua gangguan kepribadian skizoid, yang ketiga gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian kelompok B memiliki ciri-ciri pola pikir dan perilaku yang tidak bisa diprediksi, cenderung dramatis dan emosional. Antara lain, yang pertama, gangguan kepribadian ambang, yang kedua gangguan kepribadian antisosial, yang ketiga gangguan kepribadian narsistik, yang keempat gangguan kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian kelompok C memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu rasa cemas dan ketakutan. Antara lain, yang pertama adalah gangguan kepribadian dependen, yang kedua gangguan kepribadian menghindar, yang ketiga gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Nah, dari berbagai macam kelompok gangguan kepribadian, kali ini saya akan membahas tentang gangguan kepribadian paranoid. Paranoid dalam bahasa Yunani kuno adalah napaphola, yaitu gangguan mental yang diderita seseorang yang meyakini bahwa akan membahayakan dirinya. Paranoid adalah masalah psikologis yang ditandai rasa curiga dan takut berlebihan. Orang yang paranoid cenderung sulit atau bahkan tidak bisa mempercayai orang lain dan memiliki pola pikir yang berbeda. Dikatakan sebagai bentuk gangguan bila perilakunya bersifat irasional, menetap, mengganggu, dan membuat stres. Dan akan tetapi perilaku ini tidak disebut paranoid bila kemunculannya disebabkan oleh skizofrenia, gangguan bipolar, atau gangguan psikotik lainnya. Ada faktor yang dapat membuat seseorang lebih beresiko untuk menjadi paranoid adalah yang pertama, trauma psikologis. Misalnya menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan fisik. Yang kedua adalah gangguan mental seperti kecemasan, depresi, psikosis, dan skizofrenia.
Yang ketiga, stres berat atau tekanan batin. Yang keempat, insomnia berat. Yang kelima, gangguan pada otak misalnya karena demensia, epilepsi, stroke, dan penyakit Parkinson. Yang keenam, mengkonsumsi minuman beralkohol atau penggunaan narkoba dalam jangka waktu panjang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memberi kepribadian paranoid biasanya akan terlihat kaku, tertutup, atau menunjukkan sikap acuh terhadap orang lain. Setelah itu, orang yang memiliki gejala paranoid biasanya akan menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, selalu curiga bahwa orang lain akan menyakitinya. Yang kedua, sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, sangat sensitif apabila mendapat kritikan. Yang keempat, sulit untuk memahami masalah mereka diri sendiri. Yang kelima, cepat marah, cenderung dapat memusuhi orang lain. Yang keenam, keras kepala, argumentatif, dan selalu merasa bahwa dirinya benar. Nah, kesimpulan dari pembahasan gangguan kepribadian paranoid ini adalah bahwa orang-orang sering salah kaprah bahwa orang dengan gejala gangguan kepribadian ini disebut gila. Padahal gangguan kepribadian paranoid pun bisa sembuh dan diobati dengan terapi atau memberikan obat-obatan. Mulai saat ini sebaiknya hentikan anggapan bahwa orang yang mengalami gangguan kepribadian itu gila dan stop untuk mengkucilkan dan membuli. Seharusnya kita yang ada di sekitarnya mendukung supaya keinginan mereka untuk berobat dan sembuh. Mungkin cukup sekian pembahasan yang cukup seru ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan penyampaian yang tidak enak untuk didengar.